Baik, selamat malam. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat video ini atau membuat video tutorial ini karena demandnya cukup tinggi. Nggak tinggi juga sih, emang pengen bikin aja. Kita akan belajar tentang Blender, Blender 3D, Blender software apapun itu namanya, yang penting Blender. Pertama yang harus kita lakukan itu adalah yang harus kita pahami itu adalah 3D software itu berbeda dari software editing yang lain. Jadi yang biasanya itu kalian edit itu flat, ya video kan flat gitu ya, ya udah rata aja gitu, segari apa soal bidang itu aja. 3D ini kita akan mengeksplorasi ruang, jadi kita akan mempelajari ruang. Ruang itu seperti apa, sifat-sifat ruang seperti apa, ini kita akan pelajari. Tapi tenang, kalian nggak harus belajar fisika, ya at least kalian paham trigonometri lah, kayak X, Y, Z gitu-gitu ya, itu paham lah. Tapi untuk fisika yang advance, yang sampai belajar 3D gitu nggak perlu, karena kita ingin belajar art di sini, bukan belajar teori fisika gitu loh. Pertama kita harus buka Blender, tapi sebelum dibuka diinstal dulu, jangan lupa diinstal. Link downloadnya ada di nanti saya cantumin di deskripsi atau nggak di caption. Setelah dibuka akan muncul tampilan seperti ini, splash screen. Ada ya versi yang lagi saya gunain ini 3.3.1. Mungkin kalian udah pakai versi yang lebih terbaru, jadi jangan bingung kalau tampilan gambar di sini beda, karena ya tiap versi itu splash screen-nya beda-beda gitu loh. Jadi saya masih pakai versi 3.3.1. Kenapa? Karena ya masih enak aja pakai versi ini gitu. Karena belum ada urgensi untuk update ke versi terbaru, karena ya sama aja isinya gitu loh. Setelah kita buka aplikasinya, ini ada new file, ada general, ada 2D animation, ada sculpting, ada VFX, ada video editing, dan ada recent files kalau kalian udah bikin banyak project. Ini ada recent filesnya. Yang kita akan percaya itu adalah general gitu loh. Oke, ini tadi saya udah buka. Jadi nah gitu. Nah, ini tampilan yang akan kalian dapatkan pertama kali saat membuka Blender ya, atau ya apapun itulah ya. Ada kotak di sini, ada apa ini bentuknya seperti piramida tapi nggak jelas ini. Habis itu ada titik ini. Kita akan jelaskan itu nanti ya. Pertama yang harus saya jelaskan itu adalah movement atau pergerakan kita saat mengedit gitu, atau manuver lah bahasa enaknya, manuver untuk kita saat mengedit gitu. Cara gerakin ini kan kayak gini ya, dan kita nggak bisa gerakin gitu kayak aku mau ke kanan mau ke kiri, gimana caranya kok nggak bisa gitu loh. Jelas, karena Blender itu berbeda dengan software editing yang lain. Kalau kalian mau gerak tuh kalian harus pakai middle mouse button atau ini. Ini kalau di mouse kalian itu ini. Kalau kalian pakai laptop, pakai touchpad, diklik 2. Nah, terus gerakin gitu. Sama aja gitu. Tapi jarang orang edit 3D pakai touchpad, jarang. Jadi ya mungkin cukup orang-orang yang udah ilmunya sufi Blender atau udah mastering Blender banget, mungkin bisa pakai touchpad doang gitu. Jujur saya juga masih pakai ini, malah pakai pen tablet. Ya terkadang pakai touchpad kalau terdesak, tapi lebih enak dan lebih fluid gerakannya pakai mouse gitu. Jadi pakai middle mouse button, tinggal digerakin aja udah, sebebas kalian mau salto mau gimana bebas gitu. Udah beres pakai middle mouse button, gimana caranya mau geser kanan, geser kiri, geser atas, geser bawah? Kalian pencet tahan middle mouse buttonnya juga yang tadi. Nah, baru pergerakannya seperti ini gitu. Beda dong. Beda gerakan tadi seperti ini sama gerakannya kayak gini gitu. Gitu. Ini basicnya dulu kita belajar, atau movement atau pergerakan. Udah beres gerakin kayak gini-gini. Gimana caranya ngezoom? Ngezoom itu tinggal nih middle mouse button, tinggal kalian scroll aja. Nah, gitu. Kurang lebih sama. Kalau di Photoshop itu kan kalau ngezoom pencet Alt ya, habis itu kalian scroll. Ya kurang lebih aplikasi Adobe semua sama lah. Alt, habis itu scroll itu zoom. Nah, kalau di Blender itu beda. Bahkan setiap aplikasi yang saya pakai itu beda. Kayak Figma beda, Adobe beda, Blender beda. Jadi cukup banyak yang tersimpan di kepala ini shortcutnya. Jadi
Mohon maaf kalau ada beberapa nanti yang lupa, nanti bakal dikasih revisinya di sini nih. Di sini lah pokoknya. Gitu. Nah, zoom juga ada dua alternatif. Tadi pakai middle mouse button atau scroll, ada juga pakai control middle mouse-nya ditahan, habis itu mouse-nya kalian majuin. Nah, ini pergerakan jadi lebih fluid, lebih smooth gitu, lebih halus. Gitu. Jadi ini untuk pergerakannya ya, jadi udah paham. Atau bisa juga pakai ini nih. Titik-titik warna-warni ini ya. Ini kalau kalian tahan, gerakin, nah itu sama pergerakannya gitu loh. Sama ini zoom juga sama. Jadi kalau kalian sekiranya kalian itu terbatas akses untuk ke keyboard atau ke apa ya, bisa dipakai alat-alat di pojok sini di bawah option gitu loh. Meskipun jarang orang pakai. Nah ini apa? Kok ada bar tambahan? Mau di Blender saya kok nggak ada? Ini add-ons ya teman-teman. Jadi ini kalian bisa tambahin, tapi ini saya akan jelasin di tutorial nantilah. Ini cukup kompleks installnya, jadi nantilah kita bahas ini. Tapi kalau nggak ini nggak apa-apa kok, sama aja gitu. Blender kalian tetap sama gitu. Udah, habis ini move the view ini sama kayak gerakan yang tadi loh. Kok gitu? Nah, maaf. Bisa toggle di camera view. Nah ini ada camera view. Apa itu camera view? Camera view itu adalah view yang kita lihat saat rendering nanti teman-teman. Apa itu rendering? Rendering itu tuh semisal kalian udah bikin objek, hasil jadinya seperti apa setelah dikasih lighting, dikasih efek, dikasih apa-apa. Rendering itu hasil akhir. Jadi kurang lebih progres seperti kalau di render gitu loh. Ya. Jadi batasnya dari sekotak ini. Jadi dia nggak mungkin ngerender di luar sini nih. Di luar sini dia nggak mungkin bakal ngerender gitu. Jadi perhatikan scene kalian atau set kalian. Apakah itu ada yang bocor, apakah itu ada yang kurang. Nah, itu bisa dilihat dari viewport rendering. Ada lagi nih, ada viewport, tampilan viewport atau tampilan kerja gitu loh. Untuk saat ini kita masih di viewport yang kayak gini, belum ada cahaya, belum ada arah cahaya, bla bla bla. Ada ya viewport yang seperti ini. Nah ini viewport yang biasa dipakai kalau kita udah ngedit objek-objek yang terlalu kompleks. Jadi ada satu objek tumpul sama objek lain, mungkin ini yang bakal kita pakai supaya bisa kelihatan objek ini tuh bentuk aslinya seperti apa gitu. Tapi ini kita akan belajar nanti. Kita belajar basic dulu, paling basic. Udah sudah selesai belajar movement, belajar viewport juga. Ya belum sih viewport, nanti kita akan jelaskan lebih detail nanti. Gitu. Tadi kita masih sampai kamera ya. Nah, kamera ini kalau kalian pakai laptop ada tambahan ya. Kalau kalian pakai PC ini nggak apa-apa, kalian tinggal pencet 0 ya di keyboard kalian itu tinggal pencet 0. Itu langsung ke camera view atau viewport viewport view gitu loh. Camera view atau render view lah kita bilang gitu. View yang bakal kita render gitu loh. Tampilan yang akan kita render gitu. Tapi kalau di laptop kalian harus ke sini, ke edit ya, ke preferences, ke input ya, ke bagian input sini. Habis itu centang bagian ini, emulate numpad. Nah, supaya angka-angka yang ada di bar laptop ini bakal kepake. Karena kalau nggak itu dia nggak bakal bisa pakai gitu. Nolnya kan nggak bakal bisa dipencet. Gitu ya. Udah, kita udah belajar viewport rendering juga. Sekarang kita belajar gimana caranya mentransform sebuah objek ya. Misalnya kita mau scaling, mau nge-rotate, mau nge-move sebuah objek. Nah, pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus pencet tab. Nah, apa ini tab? Tab ini adalah edit mode. Jadi mode mengedit. Jadi kita bisa mengubah bentuk dari sebuah objek yang tadinya kotak bisa jadi gini, bisa jadi gini, gitu. Jadi cukup fluid gitu. Tapi ini kayaknya terlalu dini untuk kita bahas. Kita akan membahas movement basic dulu, transformation basic dulu. Gimana caranya nge-move? Kita pencet G. Nah, habis itu kalian gerakin mouse-nya gitu. Ini objeknya baru bisa gerak gitu loh. Tapi belum bisa dianimasi karena nggak ada keyframe, atau nggak ada yang ada keyframe yang ditempel ke sebuah
objek gitu loh. Jadi ya nggak bakal bisa gerak meskipun kita udah majuin timeline sampai berapa ratus frame, ya nggak bakal gerak karena ya udah kita nggak masukin keyframe gitu loh. Ini makanya kenapa belajar Blender itu kalian harus belajar Premiere dulu atau belajar Photoshop, karena ya ada hubungannya nanti di keyframe atau is in is out itu nanti bakal ada juga di Blender. Tapi nanti kita belajar itu nanti ya, pelan-pelan, sabar ya, satu-satu. Kita udah tahu cara move G, tapi saya mau move-nya tuh move-nya yang rata gitu, yang halus gitu. Jadi pencet G, habis itu Z, supaya dia gerakannya cuma ke salah satu sumbu. Misalnya kalian mau gerakannya ke salah satu sumbu, misalnya sumbu X, saya mau gerakin ini agak ke kiri dikit gitu loh. Ya udah G habis itu X, ya udah ke kiriin gitu. Takutnya kan kalau kita cuma G habis itu ke kiriin kan takutnya objeknya mah jadi naik dikit, turun dikit, kan agak lama jadi nyesuainya, adjustmentnya akan lebih lama. Jadi kita mesti lihatnya, oh ini udah ke kiri belum, oh belum gitu. Jadi mending daripada kita lama untuk ngelihat apakah ini udah pas atau belum, ya tinggal G habis itu X untuk pergerakan yang lebih presisi. Itu dia bahasa yang lebih tepat, presisi yang lebih tepat gitu. Kalau mau naik ke atas tuh apa, naik atau turun ya G Z, naik turun naik turun naik turun gitu. Udah, kita udah belajar move on, sekarang kita belajar scale atau besar kecilnya sebuah objek. Untuk scale itu kita tinggal pencet S. Nah, ini dia bakal scale ke seluruh apa ya, ke seluruh sumbu. Jadi sumbu X kena, sumbu Y kena, sumbu Z kena gitu. Jadi ibaratnya kayak apa ya, proporsional. Jadi semua sumbu kena. Tapi kalau kita saya mau lebarin tapi cuma sumbu X doang, jadi dia mau jadi persegi panjang, S X. Nah gitu. Jadi cukup tricky Blender ini. Gimana caranya kita bikin objek itu ya cukup tricky gitu. Kalau mau lebih gedein ke arahnya juga, misalnya jadi bentuknya bidang gitu, ya udah tinggal S Y gitu, jadi bidang gitu. Sama S Z juga sama, jadi di tinggi. Misalnya kalau kita mau bikin tiang atau bikin apa, yang bangunan misalnya, ya udah tinggal S Z jadi gitu. Nah kita udah belajar scale, kan kita belajar rotate. Nah ini rotate-nya agak complicated, jadi mohon pendengarannya dipakai. Gue udah kayak guru banget ya. Sebenarnya kalian bisa pakai ini sih, kalau kalian unable access the keyboard, misalnya kalian nggak bisa pakai keyboard kalian bisa pakai bar-bar yang ada di kiri sini nih. Kalau mau pakai ini, nah kalau kalian pencet ini tuh ntar ada kayak garis-garis berwarna itu, ya udah tinggal di drag aja pakai ini nih, pakai ini nih, left mouse button atau tombol mouse yang di kiri gitu. Kan ada 3 tuh, kiri, tengah, kanan. Nah kalian pencet yang kiri, udah tinggal digerakin aja. Tapi kan lama ya kalau kayak gini, jadi enakan pakai G, udah gerakin gitu. Sama di scale juga sama gitu loh, tuh sama ya. Nah ilmu ini bakal kepake kalau kalian nanti misalnya mau bikin AR filter. Nah ini ada software namanya Meta Spark Studio. Kurang lebih manuvernya mirip-mirip ya, meskipun ada beberapa yang beda, tapi kurang lebih mirip gitu. Setelah kita belajar move, belajar scale, sekarang kita belajar rotate. Oke, kita balik lagi. Kita pakai shortcut aja, jadi lebih gampang, kerjanya lebih cepat gitu. Kalau rotate itu shortcut itu R, jadi R kalian pencet udah tinggal digerakin gitu. Tapi kan ini kan gerakannya tidak sesuai sumbu ya, dan tidak proporsional. Jadi kalau kita mau gerakin sesuai sumbu X atau sumbu Y, misalnya kita sumbu X lah, ya tinggal R X, udah dia ngerotate sesuai sumbu X. Kalau dia mau ngerotate sesuai sumbu Y, ya udah R Y gitu. Nah ada lagi rotate yang dia beneran fluid, jadi beneran bebas dia ngarah kemanapun. Kalian pencet R 2 kali. Nah ini sama sekali beneran bebas ini, jadi kalian bisa atur kemanapun kalian mau gitu. Teman ini terlalu cepat, cara melawannya itu kalian pencet shift, tahan shiftnya, nah jadi gerakannya lebih lambat. Nah itu bisa di apply ke semua
transformation. Misal kayak G, gerakannya terlalu cepat, di shift jadi agak lumayan presisi gitu. Oke. Dan kita sudah belajar basic Blender, dari mulai pergerakan mouse, terus gerak transformation object, terus tapi saya belum jelasin ini ya, ada light sama kamera. Nah, titik ini itu lights. Nah, yang di sini itu namanya kamera ya. Nah, yang tadi kita jelasin tadi viewport render itu kamera, sama aja gitu. Kita bisa atur juga, bisa ke kamera dulu ke 0. Kita bisa atur juga nih kameranya mau seberapa, mau tipenya perspektif atau ortografik, itu bebas. Saya vokalnya mau sedekat mungkin atau mau sejauh mungkin, jadi lebih wide gitu tampilannya, bisa diatur di sini gitu. Jadi kalau bisa ya, kalian belajar Blender itu jangan nonton tutorial aja, tapi sambil dipraktekin gitu. Jadi ya belajar, ada salah itu nggak apa-apa, tapi seenggaknya kalian tahu belajar dari kesalahan itu. Kayak misalnya ada salah nih, terus kayak susah balikinnya, ya udah tinggal uninstall, install lagi. Itu yang saya lakukan dulu belajar Blender kayak gitu. Kalau ada salah ya udah tinggal uninstall, install lagi gitu. Meskipun agak banyak makan waktu ya, tapi ya cara belajar cepet kayak gitu. Nah, setelah kita belajar movement, habis itu belajar apa aja yang ada di sini, kita belajar ini nih. Apa ini? Ada scene collection, camera, cube light. Nah, ini bukan layer ya, BTW, ini aset. Ya. Atau ya outliner. Ada outliner, ada asset browser. Kalau asset browser itu kalian lebih ke pengen naruh material kayak warna atau tekstur. Nah, outliner ini aset yang kalian pakai di project kalian. Misalnya ada cube, nah dia langsung nge-arrange ke cube ini gitu loh. Misalnya ada light, ya kepilih yang light. Kamera, ya kepilih yang kamera gitu. Jadi kayak kalau kalian mau kalau kalian sudah sulit mencari objek kalian yang ada di sini, kalian bisa nyari di sini nih, cari satu-satu. Makanya itu kenapa penamaan aset itu penting, supaya pas nyari itu nggak belibet, nggak repot gitu. Nah, ini bisa diganti juga. Misalnya kalau kita mau, Blender itu cukup fluid ya. Jadi dia misalnya kalau mau nambahin workspace baru, ini kan ada tombol plus ya, logo plus gitu. Dia kayak ada nambah gitu. Kalian pencet terus tarik. Jadi ada 2 workspace-nya. Meskipun sama ujung-ujungnya gitu loh. Misalnya kita yang ini buat ngedit viewportnya seperti ini gitu. Jadi mau menseleksi bagian mana. Kenapa saya bisa bilang sama? Karena kalau ini kita edit di sini, efeknya bakal ngefek ke sini juga gitu. Tuh, sama kan? Gitu. Nah, ini bisa dipakai juga misalnya kalau kalian mau pakai buat shader. Shader itu apa? Shader itu buat pewarnaan, naruh tekstur, naruh material, itu ada di sini. Ya, kalian akan belajar kabel-kabel ini nanti ya. Kabel-kabel mengganggu ini nanti. Karena ini cukup kompleks dan ini makan banyak waktu. Pelajarannya sulit banget. Tapi pelan-pelan pasti bisa gitu. Nah, cara nge-close gimana? Klik kanan di tengah-tengahnya, join areas. Nah, udah gitu. Udah cukup dari untuk basicnya itu dulu. Nextnya kita akan bikin pot bunga dengan bunganya tentu saja gitu, dengan shortcut atau metode-metode yang udah kita pakai tadi. Jadi basic-basicnya seperti itu dulu, kurang lebihnya ya kayak gitu. Blender, ntar ada modifier, ada bla bla bla. Ini perlahan-lahan akan kita pelajarin satu-satu. Oke. Sekian dari gue, thank you.